Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alfiah Yang Channel. Bagi para penonton yang masih belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini kita akan membahas tentang dunia pesantren. Di video kali ini kita akan membahas tentang apakah kalau kita menjadi santri itu harus menjadi seorang kiai. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita mau jawab, apakah di dalam satu bangunan sekolahan, apakah cuma diisi oleh seorang guru? Apakah tidak ada yang menjadi tata usahanya, atau yang menjadi kepala sekolahnya? Siapa yang menjadi tukang kebunnya? Siapa yang menjadi tukang bangunannya? Siapa yang menjaga warungnya? Siapa yang menjadi security-nya? Sama seperti itu di pondok pesantren juga demikian. Dimulai dari asramanya, kita mempunyai banyak varian asrama. Nggak cuma mereka belajar kitab kuning selamanya, bukan. Tetapi ada banyak asrama di sini. Ada asrama bahasa, ada asrama tahfidz, ada asrama umum. Asrama bahasa ini biasanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, atau bahkan bahasa Mandarin atau bahasa Korea. Lalu program tahfidz, lalu asrama umum. Asrama umum di dalam artian ya semua santri pasti belajar di asrama umum terlebih dahulu sebelum dia masuk ke asrama bahasa. Asrama umum dia mempelajari kitab kuning. Kitab kuning apa? Seperti Safinatun Najah, Ta'limul Muta'alim, Fathul Qorib, dan lain sebagainya. Sorokan. Di urusan sekolah, di pondok pesantren pun biasanya pondok pesantren juga tidak mempunyai satu unit sekolah aja, tapi ada banyak pesantren yang dia mempunyai lebih daripada satu unit, yang biasanya dimulai dari SD atau TK sampai perkuliahan. Contoh di pondok pesantren Darussalam Blok Agung pun seperti itu. Ada SMP, ada MTS, ada SMA, SMK, Aliyah, sampai ke perguruan tinggi, sampai S2. Otomatis bidangnya pun juga berbeda-beda. Yang di SMA contoh dia akan menjadi atau lebih fokus untuk menjadi guru biologi, guru fisika, guru kimia. Yang di Aliyah yang menjadi guru tafsir, guru hadis. Itu masih di tingkat SLTA-nya guys. Apalagi kalau sudah kuliah yang banyak jurusannya. Contoh saja di jurusan bahasa Inggris. Jadi si santri mengambil bahasa Inggris, menjadi guru bahasa Inggris. Si santri mengambil jurusan Indonesia, menjadi guru pengajar bahasa Indonesia, atau menjadi sastrawan, mengambil penyiaran Islam. Di saat pengajian ya bagian ngedit video atau take video. Yang mengambil jurusan konseling ketika ada orang-orang yang bermasalah, ketika ada masyarakat yang bermasalah, dia yang bagian memulihkan permasalahan tersebut. Jadi ending kesuksesan seorang santri itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya terpaku pada bahasa, wah gak jadi yai, gak sukses, gak jadi yai, gak jadi gus, wah berarti mondai gak tenanan. Tidak seperti itu. Kita mempunyai bidang masing-masing di urusan sekolah, asrama, kuliah, belum lagi di urusan ekstrakurikulernya yang ada di pondok pesantren. Banyak, nggak cuma ceramah aja guys. Jadi ada ceramah, iya memang. Terus ada lagi kiroah, hadrah, ada lagi kaligrafi, ada lagi sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Jadi kesuksesan santri itu tidak hanya dinilai dari satu titik aja. Ya memang si pondok pesantren mempelajari ilmu agama, tetapi di dalam pondok pesantren pun banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan selain ilmu agama. Selanjutnya pun ada di urusan hikmah atau pengabdian. Di urusan hikmah pun ini juga nggak harus si santri yang dikatakan hikmah atau pengabdian ini harus menjadi pengajar di asrama, harus menjadi pengajar di dinia. Hikmah tidak sesempit itu. Hikmah itu mempunyai banyak cara dalam kita berhikmah ke kiai, dalam kita berhikmah di pondok pesantren. Ada yang hikmahnya dalam membangun bangunan, ada yang hikmahnya masak makanan untuk santri, ada yang hikmahnya dia menjadi tim kebersihan di pondok pesantren, orang yang menjaga peternakan, ada yang hikmahnya menjaga perkebunan. Sekarang coba kita lihat, apakah pelangi itu tetap indah kalau pelangi itu berwarna putih semuanya? Apakah pelangi itu tetap indah kalau pelangi itu hanya mempunyai warna merah aja? Apakah pelangi itu tetap indah kalau mereka hanya mempunyai biru aja? So the question is not a rainbow like that one. So we need many colors. Sama seperti pesantren juga seperti itu. Ketika santri sudah menjadi alumni dari pondok pesantren, mereka pun mempunyai pekerjaannya masing-masing. Gak cuma menjadi kiai atau pengajar dalam urusan agama, menjadi ustadz. Tidak hanya itu, tapi ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi komika,
ada yang menjadi tukang hadrah, ada yang menjadi vokal. Jadi kesimpulannya adalah pondok pesantren bukan membimbing santri untuk menjadi pemuka agama semuanya, bukan, tetapi bagaimana membimbing santri untuk mereka mempunyai bekal agama yang lebih. I am Alfiah Yang and cheers guys.